Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semua dalam keadaan sehat ya? Bertemu lagi dengan saya, Kurniawati, dengan NIM A1D1211025 dari ruang 001. Di mana kali ini pada mata pelajaran IPS akan membahas materi yang ada pada bab 1 di semester 1 ini, yakni tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Mengenal negara-negara ASEAN. Association of Southeast Asian Nations dapat disingkat yaitu dengan sebutan ASEAN, yang merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini diperakasai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berikut ini merupakan 5 tokoh perwakilan negara yang memprakarsai atau mendirikan ASEAN. Kalian tahu tidak bahwa ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan 10 negara loh. 10 negara tersebut terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Letak geografis dapat menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah yang lain. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal tersebutlah yang menjadikan negara-negara ASEAN sebagai besar memiliki wilayah laut dengan luas 5.060.100 km persegi. Adapun luas daratan sekitar 4.817.000 km persegi. Berdasarkan bentuk geografi, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompas. Kompas adalah berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya seperti negara Kamboja. Yang kedua yaitu fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya seperti negara kita, yakni negara Indonesia. Yang ketiga yaitu elongated, berbentuk memanjang, contohnya seperti negara Vietnam. Letak koordinasi adalah titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan garis longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinatnya sama dengan letak astronomisnya. Batas-batas ASEAN yakni sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Interaksi antara negara-negara ASEAN. Hubungan kerjasama antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Hubungan kerjasama dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bilateral, yang kedua regional, dan yang ketiga multilateral. Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan dengan satu negara, sedangkan regional adalah kerjasama yang dapat dilakukan dalam satu kawasan.
Dan yang ketiga yaitu multilateral, kerjasama yang dilakukan dengan organisasi internasional. Faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya kerjasama. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografisnya. Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam di antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antara negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk kerjasama yang diberi nama OPEC. Selanjutnya yaitu perbedaan di sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama di Indonesia, salah satunya yang mengekspor hasil pertanian di Singapura. Indonesia juga dapat mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memahami keutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis dapat menjadikan terbentuknya kerjasama antar negara pula. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat di kawasan ASEAN. Yang pertama yaitu perbedaan ideologi, yang kedua konflik dan peperangan, yang ketiga kebijakan protektif, yang keempat perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Sekian video dari saya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.